Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada teman-teman semuanya. Jadi, hari ini saya akan mencoba membahas dari buku yang berbeda dan topik yang berbeda, yaitu terkait dengan teknologi partikel. Nah, di sini saya akan mencoba membahas dari salah satu buku dari Martin Roach yang berjudul Introduction to Particle Technology. Chapter pertama di sini akan membahas terkait dengan particle size analysis. Baik, saya coba lanjutkan. Nah, jadi pendahuluannya ya teman-teman ya, kenapa teknologi partikel ini sangat perlu untuk dipelajari seperti itu? Karena seperti yang teman-teman ketahui, hampir sebagian besar industri, baik itu industri farmasi, baik itu industri pangan, industri kimia, industri mineral, metalurgi, plastik, cat, dan kosmetik umumnya menggunakan material partikulat atau material padatannya dan juga serbuk seperti itu. Nah, karena dia menggunakan material serbuk atau powder dan juga material partikulat ataupun padatan, maka dari itu perlu untuk dipahami secara bersama terkait dengan materi teknologi partikel ini. Karena jikalau kita hanya sebatas mengandalkan intuisi dalam pemrosesan partikel partikulat dan sebut ini, di mana harapannya adalah kita bisa melakukan mixing ataupun pencampuran secara homogen pada partikel sebuk atau partikulat. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita sulit sekali untuk mendapatkan mixing secara homogen. Nah, hal itu tentunya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Karena dari partikel partikulat atau serbuk itu sendiri tentunya memiliki beragam sekali variasi ukuran seperti itu. Mempunyai beragam sekali distribusi dari ukuran partikel. Oleh karena itu, jikalau kita tidak mempelajari dan memahami terkait dengan teknologi partikel, maka kita akan menghadapi ya beberapa kendala ataupun problem di lapangan seperti itu. Di mana teknologi partikel ini yang perlu teman-teman ketahui itu memiliki peran ekonomi yang sangat besar. Contohnya adalah sekitar 2 per 3 produk DuPont, ya, DuPont ini adalah industri cat seperti itu. Tentunya melibatkan material partikulat, ya. Ada material partikulat, powders ataupun padatan, ada material partikulat yang dia itu dalam bentuk liquid, seperti itu ya. Dimana pada intinya adalah hampir 2 per 3 produk dari DuPont ataupun industri cat ini dia menggunakan material partikulat. Sehingga sangat penting teknologi partikel ini untuk dipelajari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, agar mixingnya itu sempurna, kemudian agar tidak ada yang mengendap partikelnya, sehingga dapat mengoptimalkan yield seperti itu. Nah, kemudian selain itu teman-teman, sekitar 1% listrik dunia itu digunakan untuk proses reducing particle size atau mengecilkan ukuran dari partikel. Seperti itu. Kenapa kok harus dikecilkan? Karena pada umumnya partikel yang berukuran lebih kecil atau mikropartikel itu akan lebih mudah untuk terblending ataupun termixing dengan komponen-komponen partikel sejenis lainnya. Seperti itu. Jikalau partikelnya itu berukuran besar, nah dia akan mudah mengalami adanya pengendapan, sulit untuk termixing ataupun tercampur secara homogen. Seperti itu. Jadi memang lebih baik ya partikel itu tuh dikecilkan ukurannya terlebih dahulu. Sebagai contoh ya teman-teman, ketika teman-teman akan menggunakan produk
yang menggunakan bahan baku seperti halnya adalah kentang, seperti itu ya. Nah, ataupun jagung, ataupun produk pangan lainnya untuk menjadi makanan. Tentunya kan dalam industri makanan, sebagian besar dari materialnya itu dilakukan pencacahan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggilingan. Nah, hingga nanti diperoleh adanya serbuk seperti itu. Kenapa? Karena serbuk inilah yang ukuran partikelnya lebih kecil yang tentunya mudah nantinya untuk di mixing ataupun di blending pada mesin. Coba bayangkan teman-teman itu menggunakan material mentah dalam ukuran besar. Misalnya jagung apa adanya, kentang apa adanya. Itu tentunya akan sulit ya teman-teman untuk bisa dia tercampur dengan komponen-komponen submaterial lainnya. Seperti itu. Kemudian teknologi partikel ini dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat itu bisa diperkirakan mencapai 1 triliun US dollar. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, teknologi partikel ini itu banyak sekali digunakan di berbagai industri. Sebagian besar industri hampir menggunakan namanya material partikulat atau serbuk dalam pemrosesannya. Baik itu untuk sebagai submaterial, baik itu sebagai material utama, baik itu sebagai material em, pendukung ataupun side product kadang juga bisa menghasilkan material partikulat atau serbuk. Jikalau kita tidak memahami terkait dengan teknologi partikel ini, maka tentunya kita akan sulit untuk mencapai titik optimum dari produk dengan kualitas terbaik yang dihasilkan seperti itu. Kemudian, teman-teman, proses yang melibatkan partikel itu cukup banyak ya, bisa mencakup terkait dengan pembentukan, kemudian pengecilan ukuran, kemudian transportasi. Transportasi ini itu maksudnya adalah bagaimana caranya partikel itu untuk bisa berdifusi ya ke komponen ataupun partikel lainnya, sehingga bisa menjadi homogen seperti itu. Kemudian pencampuran ataupun mixing ya. Pengeringan, pengeringan ini juga melibatkan partikel, teman-teman. Sebagai contoh adalah ketika kita sudah mencacah ya buah, misal buah ceri seperti itu ya, yang nantinya buah ceri itu akan digunakan dalam industri minuman. Nah, mencacah buah ceri untuk bisa menjadi serbuk. Nah, habis dicacah buah cerinya, tentunya kan menjadi serbuk, kemudian kan dikeringkan ya, agar bisa mengurangi kandungan air pada partikel itu. Tujuannya agar nantinya dengan mengurangi kandungan air itu bisa memudahkan pemrosesan selanjutnya. Dan juga ada pelapisan. Pelapisan ini yang disebut dengan coating. Nah, biasanya itu digunakan dalam industri metalurgi, teman-teman. Jadi pada cat seperti itu ya, pada metalurgi. Nah, untuk bisa memperkuat dari produknya itu tahan terhadap korosi, kemudian tahan terhadap rayap, misalnya seperti itu ya. Nah, itu maka perlu dilakukan adanya pelapisan agar bisa awet, ya. Pelapisan ini itu biasanya bisa menggunakan coating agent. Nah, coating agent ini umumnya itu juga merupakan proses yang melibatkan partikel. Karena apabila dari aging, coating agent itu partikelnya itu ukurannya itu besar ya, maka cenderung dia akan sulit untuk bisa termixing dengan ataupun menjadi satu kesatuan ya dengan material utamanya seperti itu yang nantinya akan dilapisi. Jadi sangat penting untuk kita bisa memahami terkait dengan teknologi partikel dan juga karena beberapa proses juga melibatkan terkait dengan partikel. Kemudian teman-teman, di mana sifat aliran serbuk itu juga perlu dipahami ya teman-teman. Sifat aliran serbuk ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti halnya adalah ukuran. Jikalau ukurannya itu besar, maka partikel serbuk tersebut ya, aliran serbuk tersebut itu akan mengalirnya itu secara lambat
ya. Karena kan ukuran partikelnya besar-besar. Jadi ibaratkan itu teman-teman mau masuk ke konser. Nah, ada pengecekan sehingga teman-teman harus antri seperti itu. Kalau misal ya dari beberapa orang itu memiliki bentuk tubuh yang besar-besar, nah maka untuk antriannya itu akan jumlahnya itu sedikit atau terbatas. Kalau ukurannya itu kecil-kecil, maka bisa membentuk beberapa baris ya untuk bisa antri masuk menuju ke konser tersebut. Ibaratkan seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada bentuk ya. Jadi untuk bisa aliran serbuk itu dengan mudah mengalir ya tanpa rintangan ataupun hambatan apapun, memperkecil dari tantangan ataupun hambatan yang ada, maka bentuknya sebagian besar yang digunakan di industri itu berupa mikro ya. Jadi kecil ukurannya itu skala kecil. Seperti itu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin kecil ukuran serbuk, maka akan mudah untuk mixing ataupun pencampuran menjadi bentuk yang homogen. Kemudian adalah kondisi permukaan. Nah, kondisi permukaan ini diharapkan itu adalah kondisi permukaannya itu dalam keadaan yang rata, dalam keadaan yang halus ya. Intinya yang baik ya, karena kondisi permukaan dari suatu serbuk ataupun partikel, nanti inilah yang dia akan berinteraksi, akan berkaitan dengan serbuk ataupun partikel lainnya untuk bisa menjadi satu kesatuan. Kelembapan. Nah, kelembapan ini juga sangat penting yang perlu teman-teman perhatikan untuk sifat aliran serbuk karena ya teman-teman, jika kelembapannya itu tinggi, maka aliran serbuk itu akan semakin sulit ya untuk mengalir. Bayangkan teman-teman itu membuat em, susu ya, susu dari powder ataupun kemasan saset dari susu itu, teman-teman tuangkan ke dalam gelas, teman-teman kasih sedikit air. Kan agak basah ya jadinya ya agak kental, agak nyemek-nyemek gitu ya. Nah, itu dia akan semakin kental ya. Jadi viskositasnya itu, kekentalannya itu juga akan semakin tinggi. Nah, jikalau teman-teman coba tuangkan ya, itu akan semakin lambat pergerakannya ya dari partikel serbuk itu sendiri. Kelembapannya karena tinggi. Berbeda jikalau teman-teman misal menuangkan serbuk kemasan saset dari susu itu tadi ke dalam gelas. Nah, dari gelas itu tadi, teman-teman coba tuangkan lagi ke gelas yang lain. Nah, dibandingkan dengan yang tadi dikasih air sedikit, maka yang lebih mudah bergerak atau lebih mudah bertransportasi itu adalah yang tanpa diberikan sedikit air. Nah, jadi dalam kondisi yang kering, itu yang perlu juga menjadi pertimbangan teman-teman untuk sifat aliran serbuk. Dan juga yang selanjutnya adalah tingkat pemadatan. Jadi kalau seumpama pemadatannya itu semakin tinggi, ya, maka aliran serbuk itu akan meminimalkan pergerakan dari aliran serbuk itu sendiri, ya kan? Karena dia sudah tersusun rapi, rapat, tidak ada celah. Kalau seumpama tingkat pemadatannya itu longgar, masih memungkinkan aliran serbuk ini untuk bisa bergerak ke area yang lain, seperti itu. Sehingga perilakunya itu cukup kompleks, teman-teman, untuk aliran serbuk ini. Jadi banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan, yang juga menjadi salah satu penyebab jikalau dalam beberapa industri itu terdapat tantangan, terdapat kendala terkait dengan proses yang melibatkan partikel ataupun serbuk ini. Karena dari itu, perlu dipahami bersama untuk teknologi partikel ini. Kemudian, serbuk ini itu memiliki karakteristik kombinasi dari tiga fase, teman-teman, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, serbuk itu bisa
gabungan ya daripada cair dan gas. Kenapa serbuk itu bisa dikatakan memiliki karakteristik sebagai padatan? Karena serbuk itu dapat dimampatkan. Seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika teman-teman itu ingin membuat seperti halnya plastisin ya teman-temannya, ataupun pasir lah ya. Jadi pasir itu jikalau terkena air kan akan menjadi ulet ya teman-teman ya, akan menjadi kayak em, lebih menggeliat, lebih nyemek gitu ya. Jadi memudahkan untuk dibentuk biasanya kalau pasir ketika terkena sedikit air. Nah, apabila teman-teman mencoba membuat istana pasir, kan itu bisa dimampatkan ya, sehingga ukurannya itu semakin besar. Dari yang semula berupa serbuk ukuran kecil-kecil, jikalau kita mampatkan itu bisa menjadi volume yang lebih besar. Nah, itulah serbuk yang memiliki karakteristik sebagai padatan. Ibaratnya seperti pasir yang digunakan untuk membuat istana pasir, seperti itu. Kemudian adalah serbuk itu bisa memiliki karakteristik seperti cairan ataupun liquid. Kenapa? Karena bisa mengalir. Yang dimaksud mengalir ini itu bagaimana? Seperti itu ya. Jadi kalaupun dalam proses industri ya serbuk itu dimasukkan ke dalam tempat penampungan seperti halnya hopper. Nah, em, hopper kan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada um, lubang pengeluarannya di sini terbuka besar. Nah, ini untuk penampungan dari material padatannya ataupun bisa serbuk. Jikalau teman-teman ingin mengeluarkan serbuk ini dari bak penampungan menuju katup pada hopper ini, nah tentunya teman-teman juga harus memperkirakan apakah dari ukuran partikel itu sudah sesuai dengan ukuran lubang dari hopper ini. Nah, itu tujuannya apa? Agar serbuk itu bisa mengalir masuk ke dalam lubang hopper ini. Seperti itu nantinya agar bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Coba bayangkan teman-teman ada corong ya, corong seperti halnya untuk menuangkan bensin, seperti itu ya, mengisi bensin eceran. Nah, kan pakai corong. Jikalau ya, jikalau nih teman-teman itu memasukkan bola gede ya, mohon maaf bola gede ataupun bola besar ke dalam corong itu yang tidak sesuai dengan lubang dari corongnya, apakah kira-kira bola itu bisa masuk seperti itu? Tentunya tidak bisa ya teman-teman. Jadi memang untuk bisa membuat serbuk itu mengalir ya, maka kita juga harus memperhatikan dari ukurannya, ukuran partikelnya. Seperti itu. Selain itu, apalagi yang menjadi pertimbangan? Yang menjadi pertimbangan itu adalah balik lagi ke ini ya, sifat aliran serbuk. Ada beberapa faktor yang juga teman-teman perlu perhatikan tadi untuk bisa membuat serbuk ini bisa mengalir dengan mudah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan serbuk itu memiliki karakteristik seperti gas. Nah, di mana serbuk itu bisa menahan deformasi. Ini mohon maaf ya teman-teman tertukar tadi penjelasannya saya. Jadi kalau gas itu dapat dimampatkan ya karena kan bisa dikompresi seperti itu. Itu sifat dari serbuk yang dia itu mempunyai karakteristik seperti gas. Kalau cairan itu mengalir. Nah, kalau sama serbuk sebagai padatan itu ini dapat menahan deformasi. Dapat menahan deformasi ini yang dimaksud seperti apa? Jadi bahwasannya serbuk itu bisa menahan terhadap adanya perubahan bentuk ya, baik itu menjadi ukuran yang lebih besar ataupun menjadi ukuran yang lebih kecil, seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika
teman-teman bermain plastisin seperti itu ya teman-teman. Nah, pastinya plastisin itu kan akan mudah untuk dibentuk ya. Dia bisa dikurangi ukuran volumenya, bisa ditambah ukuran volumenya, seperti itu. Nah, itu ibaratkan serbuk itu seperti plastisin teman-teman. Dia juga bisa mengalami deformasi ataupun menahan deformasi itu sendiri. Nah, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Semisal serbuk itu ukurannya besar, kemudian dia harus melalui namanya tahapan chopping untuk bisa menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, itu yang dimaksud bisa menahan adanya deformasi. Pemahaman terhadap teknologi partikel atau serbuk itu tentunya penting untuk teman-teman ketahui. Kenapa? Karena untuk mencegah gangguan proses, kemudian juga mengurangi downtime ya, meningkatkan kualitas produk terutama, dan membantu pengendalian emisi lingkungan. Nah, kenapa kok bisa membantu mengurangi emisi lingkungan seperti itu ya teman-teman? Dikarenakan jikalau kita bisa mengoptimalkan dari penggunaan partikel ataupun material serbuk yang ada dalam proses industri, maka kita bisa meminimalkan adanya limbah yang terlepas sebagai emisi ke lingkungan, sehingga itu dapat membantu dalam pengendalian emisi lingkungan. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, saya coba lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk sharing terkait dengan particle size analisis seperti itu. Nah, bahwasannya teman-teman, karakteristik serbuk dalam operasi penanganan dan pemrosesan serbuk itu sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu ukuran partikel, yang kedua adalah distribusi ukuran. Ukuran partikel seperti yang sudah sempat saya singgung sedikit ya pada slide sebelumnya, bahwasannya semakin kecil ukuran partikel, maka serbuk tersebut akan mudah untuk ditangani, akan mudah untuk diproses dalam proses di skala industri. Maka dari itu, dalam partikel ataupun serbuk ini, sebagian besar itu pastinya melewati namanya tahap reducing particle size atau memperkecil ukuran partikel. Karena yang diharapkan memang partikel atau serbuk itu memiliki ukuran yang kecil agar dia mudah termixing ataupun mudah terblending secara homogen dengan partikel ataupun komponen lainnya. Kemudian distribusi ukuran. Jadi distribusi ukuran ini tentunya berkaitan dengan sifat aliran dari partikel ataupun serbuk. Setelah kita menentukan ukuran partikelnya itu berapa mili, berapa mikron, seperti itu. Nah, agar partikel itu bisa bergerak ya, dapat bisa terblending ya dengan mudahnya, kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan bagaimana proses pendistribusiannya. Bagaimana cara kita untuk bisa memperbesar terkait dengan sifat aliran dari partikel ataupun dari material partikulat itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Dua hal ini yang sangat penting terhadap karakteristik serbuk yang nantinya digunakan dalam operasi penanganan dan pemrosesan serbuk itu sendiri. Jadi, teman-teman, serbuk itu terdiri dari partikel dengan beragam ukuran. Serbuk kopi, serbuk susu, sasetan. Ya, serbuk itu terdiri dari beberapa partikel. Ukurannya itu beda-beda. Kalau misal teman-teman coba amati di mikroskop. Jadi biasanya itu sulit untuk mendapatkan serbuk ya ataupun partikel yang ukurannya itu seragam. Jadi serbuk kopi ya, butiran-butiran buliran kopi itu, nah itulah partikel. Nah, dengan variasi ukuran yang berbeda-beda. Partikel memiliki bentuk yang memerlukan lebih dari satu dimensi untuk dideskripsikan secara lengkap. Jadi memang dalam buku kopi ya, buku kopi itu terdiri dari banyak sekali partikel ya, teman-teman, tapi ukurannya itu berbeda-beda. Karena di sini definisi dari partikel itu memiliki bentuk yang
lebih dari satu dimensi untuk dideskripsikan secara lengkap. Nah, diperlukan satu nilai tunggal, teman-teman, untuk bisa mengkarakterisasi ukuran partikel tersebut. Jadi, satu nilai tunggal ya kita harus coba melakukan pengujian, ya. Ukuran partikel ini tuh angka eksaknya itu berapa? Misal 1 mikron, ya. Jadi, dari situ kita bisa melakukan karakterisasi dari ukuran partikel tersebut. Kalau ukurannya 1 mikron, maka sifatnya ataupun karakternya bagaimana? Oh, mudah terblending, mudah termixing. Oh, sulit untuk termixing. Oh, alirannya lambat, alirannya cepat, seperti itu. Jadi diperlukan satu nilai tunggal angka eksak untuk bisa mengkarakterisasi ukuran partikel tersebut. Penentuan nilai tunggal yang mampu mendeskripsikan ukuran partikel secara memadai menjadi hal yang tidak sederhana dalam praktiknya untuk dilakukan. Kenapa? Karena balik lagi ke sini, teman-teman. Karena untuk teman-teman mendapatkan satu nilai tunggal, angka eksak untuk bisa menentukan ukuran partikel ini tuh sangat-sangat sulit dalam praktiknya, tidak sederhana. Mengingat bahwasanya partikel sendiri itu memiliki bentuk yang bervariasi, lebih dari satu dimensi untuk dideskripsikan secara lengkap. Jadi sangat sulit sekali jika teman-teman menentukan satu nilai tunggal. Biasanya sebagian besar itu dibuat dalam bentuk range, teman-teman. Misal skala 1 sampai 2 mikron, seperti itu. Karena variasinya yang cukup banyak ya, teman-teman. Nah, ini merupakan pendeskripsian dari ukuran partikel tunggal ya. Jadi partikel dengan bentuk yang beraturan atau yang disebut dengan regular shape particles dideskripsikan secara akurat dengan menyebutkan bentuk serta jumlah dimensinya. Jadi kalau seumpama partikelnya itu bentuknya beraturan atau regular, nah teman-teman itu bisa menyebutkan bentuknya itu apa, jumlah dimensinya itu bagaimana. Sebagai contoh ya, oh partikel ini itu bentuknya beraturan karena bentuknya itu adalah ini, kubus, seperti itu. Dimensinya dia mempunyai panjang di setiap sisinya. Nah, itu adalah ciri-ciri ataupun sifat dari partikel yang bentuknya beraturan. Jadi, teman-teman mudah untuk mendeskripsikan bentuknya itu apa, jumlah dimensinya itu bagaimana. Ini seperti pada tabel 1.1. Tetapi dalam praktiknya, dimensi mana yang akan digunakan tentunya bergantung pada sifat atau dimensi partikel yang dapat kita ukur. Kemudian juga tujuan penggunaan dimensi tersebut. Jadi kalau misal teman-teman nih mau mengimplementasikan dari bentuk ukuran partikel, nah teman-teman juga harus sesuaikan dengan tujuan penggunaannya dari partikel ini tuh untuk apa dalam skala industri. Seperti itu. Teman-teman juga harus menentukan sifatnya itu bagaimana sebelum teman-teman memilih ya dimensi mana yang akan digunakan. Karena setiap bentuk yang seragam ini, bentuk beraturan ini, tentunya itu memiliki sifat yang berbeda. Tujuan penggunaannya juga berbeda. Seperti itu ya. Karena disesuaikan juga dengan mesinnya, seperti itu. Nah, jikalau misal ya, teman-teman itu menggunakan em, mesin hopper ya untuk menampung sementara dari partikel. Kemudian agar bisa partikel itu melewati ataupun keluar dari hopper, hopper yang bentuknya gini ya teman-teman, di sini ada lubangnya. Nah, maka di sini harus juga disesuaikan partikel mana dari sphere, cube, silinder, kuboid, cone yang mudah nantinya masuk ke dalam hopper ini untuk bisa diproses ke pemrosesan selanjutnya. Pemrosesan selanjutnya juga mesinnya bagaimana bentuknya, bagaimana parameternya. Nah, tentunya itu juga akan menentukan dari pemilihan teman-teman terhadap bentuk yang beraturan ini, seperti itu.
Seperti halnya misal bentuk bola dengan bentuk kubus. Nah, sifatnya akan lebih mudah bergerak ataupun mengalir dari bentuk yang bola dibandingkan dengan bentuk yang kubus. Sehingga teman-teman itu memilih untuk menggunakan partikel dengan bentuk yang bola saja dibandingkan dengan kubus. Nah, itulah identifikasi dalam menentukan dimensi yang berdasarkan terhadap sifat atau dimensi partikel. Kalau tujuan penggunaannya, misal teman-teman bisa sesuaikan dengan, oh mesin yang nantinya saya gunakan itu bentuknya seperti ini. Partikel dari yang sesuai ataupun powders yang sesuai untuk saya gunakan sebaiknya adalah berbentuk sphere ataupun bola seperti itu agar dia mudah terdistribusi, mudah mengalir ke proses selanjutnya. Itulah yang teman-teman harus jadikan pertimbangan. Nah, kemudian di sini adalah bagaimana sih caranya teman-teman untuk melakukan pengukuran partikel? Karena seperti yang sudah saya coba sempat singgung ya di slide sebelumnya, partikel itu mempunyai ukuran yang sangat heterogen, sangat bervariasi ukuran partikelnya. Dalam bubuk kopi sasetan ya teman-teman, partikelnya itu ukuran partikelnya bukan hanya satu seragam misal oh 0,1 mikron semua. Tetapi jikalau teman-teman coba melakukan pengujian ataupun pengamatan di skala laboratorium, tentunya partikel itu akan memiliki beragam sekali bentuk, beragam sekali ukuran partikelnya. Nah, sehingga untuk bisa menentukan ukuran partikel, maka teman-teman bisa menggunakan namanya proyeksi bentuk partikel. Sehingga hasil pengukuran itu dipengaruhi oleh orientasi partikel itu sendiri. Beberapa diameter yang umum digunakan adalah ada diameter Martin, garis yang membagi citra partikel menjadi dua bagian yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya kan tidak beraturan ya, teman-teman ya. Berbeda dengan tadi yang sebelumnya adalah bentuknya beraturan, teman-teman bisa sebutkan bentuknya apa, kemudian terkait dengan dimensinya panjang itu bagaimana. Misal kubus, oh kubus ini itu bentuknya ya kubus. Dia mempunyai 4 sisi. Nah, itu langsung bisa dideskripsikan. Oh, misal kerucut. Nah, kerucut ini itu mempunyai alas permukaan lingkaran. Seperti itu bisa dideskripsikan. Berbeda kalau partikel itu bentuknya tidak beraturan. Sangat sulit untuk dideskripsikan, sangat sulit untuk bisa ditentukan terkait dengan ukuran partikelnya. Tetapi teman-teman bisa melakukan namanya proyeksi, melakukan perkiraan dari ukuran partikel itu berdasarkan bentuk partikelnya. Misal, ini ada suatu partikel yang bentuknya tidak beraturan. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya Martin's diameter, yaitu membagi dua dari ukuran partikel ini. Nah, kemudian ditekuk jadi dua. Nah, di sini akan didapatkan line ya, ataupun garis dari pemisahan dua area. Seperti itu. Garis ini bisa teman-teman jadikan asumsi berupa diameter. Nah, ini kan ya langkah awalnya. Nah, langkah awalnya adalah diameter luas proyeksi. Jadi diameter lingkaran yang memiliki luas sama dengan proyeksi partikel. Jadi di sini itu ada partikel teman-teman yang bentuknya ini ya tidak beraturan. Nah, misal teman-teman ingin menghitung ukuran partikelnya ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan proyeksi berupa ini diameter lingkaran, menggunakan bangun dasar berupa lingkaran. Nah, itu untuk bisa mengukur dari ukuran partikelnya, mengestimasi ya. Nah, jadi di sini partikel lingkaran ini tuh mencakup hampir sebagian besar dari area ukuran partikel yang tidak beraturan ini. Sehingga teman-teman bisa mengasumsikan, mengestimasikan bahwasannya ukuran partikel yang tidak beraturan ini itu setara dengan ukuran lingkaran ini ataupun luas area lingkaran ini. Caranya bagaimana? Kan lebih mudah ya teman-teman. Jikalau dibandingkan dengan teman-teman mengukur luas area dari partikel yang tidak beraturan ini. Nah, jikalau teman-teman mengestimasikan dalam bentuk lingkaran seperti ini, nah teman-teman sudah menentukan diameternya,
dengan menggunakan Martins diameter, jadi dibagi jadi dua. Nah, teman-teman bisa menghitung luas ataupun area dari lingkaran dengan rumus pi r kuadrat. Jadi jika ini dengan area ini itu setara dengan area projected dari partikelnya. Jadi bisa langsung dihitung dengan menggunakan pi r kuadrat, tetapi syaratnya adalah teman-teman harus mengetahui ukuran diameternya terlebih dahulu. Kemudian untuk menghitung diameter juga, selain menggunakan Martins diameter, selain menggunakan Martins diameter, ini juga bisa menggunakan namanya Verret diameter. Verret diameter ini adalah jarak antara dua garis singgung pada sisi berlawanan partikel. Seperti itu. Nah, misal ini teman-teman kasih pembatas. Nah, kemudian yang bersinggungan ini, nah ini bisa teman-teman tarik garis thread seperti itu. Atau ini ya, ini teman-teman tarik garis. Nah, ini bisa teman-teman proyeksikan sebagai diameter dari lingkaran. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa menghitung terkait dengan luas area dari lingkaran ini yang menggambarkan atau mengasumsikan sama dengan luas partikel yang tidak beraturan ini. Kemudian yang selanjutnya bisa menggunakan shear diameter. Shear diameter di sini adalah lebar partikel berdasarkan teknik image shearing. Shearing itu maksudnya adalah pergeseran, seperti itu. Misal, semula partikelnya ada di sini, teman-teman mencoba untuk menggeser. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan ya dari jarak pergeserannya, seperti itu. Nah, yang nantinya bisa teman-teman jadikan diameter untuk mengukur dari area lingkaran ini. Jadi, pada intinya adalah untuk bisa mengukur ukuran partikel yang bentuknya tidak beraturan ya atau tidak seragam ini, teman-teman bisa menggunakan metode proyeksi bentuk partikel. Oh, teman-teman bisa mengasumsikan proyeksi ke bentuk partikel lingkaran. Karena di sini partikel yang tidak beraturan itu luas areanya itu hampir sama dengan sebagian besar dari bentuk lingkaran ini. Setelah teman-teman sudah menentukan proyeksi bentuk partikelnya itu dengan mengestimasikan menggunakan bentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini bagaimana sih cara menghitung luasnya? Oh, ternyata butuh ini diameter ataupun butuh jari-jari. Nah, maka teman-teman lanjutkan dengan menentukan diameternya. Untuk menentukan diameter, ada tiga metode yang teman-teman bisa gunakan. Diameter Martin, diameter Farad, dan juga shear diameter. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau Martin ini dibagi jadi dua. Kalau Farad ini adalah yang bersinggungan. Kalau shear ini adalah yang digeser. Seperti itu. Karena partikel itu dapat memiliki bentuk dan orientasi berbeda, sehingga nilai diameter itu ekuivalen yang terukur dapat berubah. Seperti itu. Jadi ini tuh adalah angka yang belum pasti ya. Karena di sini partikel itu kan bentuknya tidak seragam. Orientasinya juga berbeda-beda. Sehingga nilai diameter ini yang diukur teman-teman itu bisa berubah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya coba lanjutkan terkait dengan, nah ini hampir sama ya dengan slide sebelumnya. Jadi, bagaimana caranya kita untuk bisa mengukur dari ukuran partikel itu sendiri? Nah, kita bisa menggunakan ini ya, teman-teman ya, dua metode, yaitu ayakan dan juga sedimentasi. Jika kita menggunakan ayakan, ibaratkan teman-teman menyaring serbuk ya, serbuk pas serbuk tepung kayak gitu yang digunakan untuk proses pembuatan kue menggunakan saringan ataupun ayakan. Nah, di situ kan nanti teman-teman akan memperoleh partikel yang lebih kecil, yang lebih halus ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa memprediksi ukuran partikelnya dari diameter ayakannya, ya, diameter ayakan yang digunakan. Nah, misal ini adalah ayakan. Nah, di sini kan ada lubang-lubangnya, teman-teman. Nah, nanti kan serbuk itu akan masuk ke dalam lubang ini, nah, dan keluar dari ayakan.
Nah, jadi untuk bisa memproyeksikan terkait dengan ukuran partikel atau sekuk itu tadi bisa menggunakan metode Ayakan. Yang nantinya teman-teman bisa mengukur ukuran partikel dari ukuran pori-pori ataupun lubang dari ayakan ini, seperti itu. Nah, ini kan untuk mengukur ukuran partikel, kita akan memerlukan diameter bola ekuivalen. Nah, diameter bola ekuivalen yaitu diameter bola yang ini dapat lolos melalui bukaan ayakan yang sama. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa mengetahui partikel dari lubangnya. Nah, karena partikelnya itu bisa lolos dari lubang ayakan itu sendiri. Berarti kan ukuran partikelnya sesuai gitu. Nah, jika kita menggunakan teknik sedimentasi untuk mengukur ukuran partikel, maka ukurannya dinyatakan sebagai diameter bola yang memiliki kecepatan sedimentasi yang sama pada kondisi yang sama. Seperti itu. Nah, contohnya adalah sedimentasi ya teman-teman, pengendapan. Contohnya ada partikel serbuk kopi di sini. Nah, teman-teman tambahkan sedikit air. Nah, tujuannya adalah biar partikelnya itu mengendap seperti itu. Nah, nanti diameternya bisa teman-teman ukur. Nah, itu yang memiliki kecepatan sedimentasi yang sama pada kondisi yang sama. Kemudian contoh lain mengenai sifat-sifat partikel yang diukur beserta diameter bola ekuivalen yang dihasilkan disajikan dalam gambar 1.2. Nah, ini kan ada misal actual partikelnya itu berbentuk balok ya, berbentuk balok. Kemudian ini misal adalah diameter volumenya. Nah, volume partikel. Kemudian ini adalah surface diameter, diameter permukaannya, ya kan? Nah, teman-teman itu ingin sekali untuk bisa mengukur dari ukuran partikel ini. Nah, jadi teman-teman coba masukkan aja ke misal menggunakan metode ayakan yang mempunyai luas permukaan lubangnya misal di sini adalah 1 mm seperti itu. Nah, misal ini nggak bisa lolos, ya kan, dari permukaan ayakannya. Yang ini, partikel ini bisa lolos. Nah, bisa teman-teman prediksikan berarti ukuran partikel yang ini itu pasti lebih dari 1 mm. Nah, ukuran partikel yang ini pasti sama dengan 1 mm atau dia itu lebih kecil ya dari 1 mm. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel 1.2, membandingkan nilai dari berbagai diameter bola ekuivalen yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kuboid. Kuboid itu adalah bentuknya balok dengan panjang sisi 1, 3, dan 5 ya. Serta sebuah silinder dengan diameter 3 dan panjang 1. Diameter bola itu ekuivalen volume atau diameter bola dengan volume yang sama merupakan diameter bola ekuivalen yang umum digunakan. Jadi di sini adalah untuk menentukan ukuran partikel, teman-teman bisa menerapkan konsep ataupun menggunakan konsep ada diameter bola ekuivalen volume, ada diameter permukaan volume ataupun bola ekuivalen. Nah, maksudnya apa? Kalau diameter bola ekuivalen volume adalah diameter bola yang memiliki volume sama dengan partikel tersebut. Seperti itu. Nah, jadi contohnya ya teman-teman ya. Nah, contohnya di sini adalah em, apa adalah partikel yang berbentuk bola, ya kan? Partikel yang bentuknya tadi seperti tidak beraturan itu. Teman-teman itu, em, nah teman-teman itu ingin mengukur ukuran partikelnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengasumsikan dengan menggunakan metode bola itu tadi. Kalau sama di sini kan dia itu kuboid ya. Sebentar. Nah, kuboid atau balok seperti ini. Nah, teman-teman ingin mengukur nih ukuran dari partikel balok ini. Actualnya kan balok. Nah, maka bisa teman-teman menggunakan konsep diameter bola ekuivalen volume. Jadi bisa di sini diasumsikan, diproyeksikan dengan bentuk bola. Seperti itu. Nah, kalau diasumsikan dengan bentuk bola, ya, maka teman-teman harus tahu diameternya. Oh, ini ya, ini ternyata diameternya sekian.
Kemudian jadi partikel ini itu diasumsikan nantinya sama dengan bentuk bola itu tadi. Nah, sehingga teman-teman cukup menghitung dari volume bolanya untuk bisa mengetahui volume sebenarnya dari ukuran partikel ini. Seperti itu. Jadi menggunakan proyeksi dari bola ya, teman-teman, untuk partikel ini. Sehingga teman-teman harus mengetahui diameternya terlebih dahulu untuk mengetahui volume dari ukuran partikel ini. Jadi, di sini dimensi diameter bola itu bisa dipergunakan untuk mengukur volume dari ukuran partikel sebenarnya. Itu pada intinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada namanya diameter permukaan volume adalah diameter yang diukur ketika kita menggunakan metode metri untuk mengukur ukuran. Diameter permukaan volume atau bola ekuivalen adalah diameter bola yang memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sama dengan partikel tersebut. Seperti itu. Jadi kalau seumpama diameter permukaan volume, nah di sini kata kuncinya ini, teman-teman. Diameter bolanya itu sama dengan rasio luas permukaan terhadap volume. Kayak gitu. Dari em, apa partikel tersebut. Jadi diameter bola memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sama dengan ukuran dari partikel tersebut. Nah, misal ini bola diproyeksikan sebagai bola. Nah, rasio luas permukaan bola ini A, nah terhadap volume, nah itu ternyata sama dengan ukuran actual sebenarnya dari bola ini. Diasumsikannya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan diameter permukaan volume. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kan di sini misal ini bola ya teman-teman ya. Nah dasarnya ya dasarnya itu kan pasti kan ukurannya sama diameternya. Jadi memang untuk mengukur ukuran partikel yang sebenarnya itu bisa diasumsikan dengan menggunakan diameter bola yang dia memiliki ini luas permukaan, rasio luas permukaan terhadap volume itu yang sama. Seperti itu. Dalam praktiknya penting untuk menggunakan metode pengukuran ukuran yang secara langsung memberikan ukuran partikel yang relevan dengan situasi atau proses yang sedang ditinjau. Kalau sama di sini kan menggunakan namanya estimasi proyeksi ataupun perkiraan ya dengan mengasumsikan ke bentuk yang lain, misal mengasumsikan ke bentuk bola, kemudian mengasumsikan ke bentuk lingkaran seperti itu ya dan lain sebagainya yang kemudian nanti kita hitung. Nah, nanti asumsinya diameter bola ini akan sama dengan ukuran partikelnya yang sebenarnya atau diameter bola ini yang memiliki rasio luas permukaan dan volume ini akan juga sama dengan ukuran partikelnya. Ada dua konsep itu. Dan untuk menentukan ukuran partikel bisa menggunakan metode Ayakan, bisa juga menggunakan metode sedimentasi. Seperti itu ya. Nah, di sini contohnya adalah bola yang melewati permukaan saringan. Nah, itu memiliki ukuran 3 untuk kuboid dan silinder. Berarti bisa dipastikan bahwasannya ukuran dari diameter saringannya ini adalah 3 juga ya. Kemudian bola itu mempunyai volume yang sama. Nah, kan kenapa kok bisa pasti memiliki volume yang sama? Jadi misal ini ayakan, teman-teman. Kemudian ada lubang ya, lubang ayakan. Nah, kalau misal partikelnya ini itu berhasil lolos dari lubang ayakan ini, pastinya kan dia mempunyai diameter yang sama dengan lubang ayakan ini. Sehingga otomatis adalah volumenya juga sama dengan volume dari lubang ayakan ini. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian sphere having same surface the area. Jadi mempunyai luas permukaan yang sama ya. Jikalau kita ingin menghitung actual particle ini yang berbentuk balok itu dengan menggunakan bantuan dari bola itu tadi, nah otomatis adalah selain diameter yang sama, biasanya luas permukaannya juga sama. Karena kan diameternya sudah sama, pastinya kan luas permukaannya juga akan sama nantinya jikalau dihitung. Kemudian sphere having the same surface to volume ratio. Nah, ini yang konsep ini, diameter permukaan volume. Jadi, pastinya adalah bola tersebut, ya diameter bola tersebut yang memiliki rasio luas permukaan dan volume yang sama. Nah, itu dalam praktiknya bisa menggambarkan terkait dengan ukuran partikel yang sebenarnya. Seperti itu.
Baik, saya coba lanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman coba simak video bersama. Bentar, mohon maaf. If we take a soil sample and analyze its each grain, then we will notice that different kinds of soil grains of different shapes. Mohon maaf. If we take a soil sample and analyze its each grain, then we will notice that different kinds of soil grains of different shapes. Jadi di sini misalkan ada tanah ya teman-teman. Tanah di sini itu ataupun serbuk tanah itu tentunya dia itu akan tersusun atau terdiri atas beberapa partikel. Nah, di sini partikelnya ukurannya beda-beda seperti itu. And sizes make up the soil. After examining few more such soil samples, we may come to know that soils rarely consist entirely of single-sized grains. Rather, they have different sized grains ranging from. Nah, ini ya, jadi partikel tersebut tentunya memiliki variasi beragam ukuran, sehingga kita sangat sulit ya untuk menentukan satu nilai tunggal eksak tadi, angka yang pasti untuk menentukan ukuran partikel ini. Karena dalam serbuk itu pasti partikel ukurannya berbeda-beda. Bisa teman-teman lihat di sini dari yang besar hingga ke ukuran yang kecil, seperti itu ya teman-teman. Smaller to larger. Different size grains impart different kinds of properties to the soil. So as a civil engineer, we are interested in knowing the composition of soil so that we can better understand the soil on which we are about to lay our foundation of a big structure. We are interested in knowing that in the soil, how much of bigger particles and how much of smaller particles. Jadi teman-teman bisa coba mengelompokkan we also try to determine the size of grains which make up the soil. Partikel yang besar sendiri. We evaluate mean size and size range of the grains present in the soil. Kemudian teman-teman bisa mengukur sampai dengan rata-rata and dari methods ukuran we partikel apply itu. to determine these sizes are collectively called particle size analysis. It is also called grain size analysis and mechanical analysis. By grain size analysis methods, we separate soil into different fractions based on their particle sizes. Bigger size grains are called coarse grains and smaller size grains are called fine grains. Kalau grain analysis So how we distinguish between them? fine grains. Maksudnya which one is bigger and which one is smaller? Two grains could be bigger and smaller relative to each other, and both still can be coarse grains. Similarly, two grains could be bigger and smaller relative to each other, nah, untuk coarse but still dan fine they both can be part of category fine satu ukuran besar, satu ukuran kecil. Well, it has been established that soil particles having size greater than 0.075 mm or 75 micron are considered as coarse grains. And particles having size smaller than 75 micron are considered as fine grains. Grain size analysis of soil is done in two stages: sieve analysis and sedimentation analysis. Grain size analysis bisa menggunakan dua metode yang sebelumnya saya singgung, yaitu sieve analysis dan sedimentation analysis. Using different sized sieves. Nah, kalau sieve analysis ya seperti halnya metode ayakan. Grain analysis is done by sedimentation analysis, which is done by hydrometer method biasanya menggunakan namanya sedimentation analysis. But in general, soil mass contains both coarse and fine grained constituents. So, for grain size distribution, a combined analysis of sieve analysis
and sedimentation analysis is carried out. Nah, untuk We will tanah, learn sebut tanah ini, itu kan ada coarse grain sama fine grains. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan antara self analysis untuk bisa memisahkan terkait dengan coarse grains itu tadi dan juga fine grains itu dengan menggunakan namanya sedimentation analysis. Seperti itu. Mohon maaf, kan? which is done by hydrometer method or pipette method. But in general, soil mass contains both coarse and fine Iya, grain jadi constituents. soil atau tanah itu So, pasti for terdiri dari grain coarse size grains dan juga distribution, fine a grains. combined Sehingga analysis of distribusi dari sieve grain analysis size and itu bisa sedimentation kombinasi analysis antara is sieve carried analysis out. dan sedimentation We will learn analysis. Itu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Videonya cukup sampai sini. Baik, jika teman-teman ada yang ingin di-sharingkan bersama, bisa tulis juga di kolom komentar, bisa juga memberikan feedback. Saya juga mohon maaf apabila selama penyampaian berlangsung ini ada kata-kata yang masih belum sesuai, ada kata-kata yang kurang tepat, atau kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mempelajarinya lebih lanjut di buku referensinya adalah Introduction to Particle Technology. Penulisnya adalah Martin Roach ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.